Hari itu, langit seperti menyimpan rahasia yang berat. Udara di sekitar saya terasa berbeda. Entah lebih dingin, atau mungkin hanya hati saya yang beku. Telepon berdering, dan kabar itu datang. Kabar yang selama ini selalu saya takuti. Kabar yang pernah saya bayangkan dalam mimpi buruk, yang terus menghantui saya selama setahun terakhir. Ayah saya telah pergi untuk selamanya. Saya tidak tahu bagaimana menggambarkan rasa itu dengan kata-kata. Rasanya seperti seluruh dunia berhenti berputar. Nafas terasa sesak, dada terasa seperti diremas kuat, dan air mata jatuh begitu saja, tanpa bisa ditahan. Semua suara di sekitar menjadi samar, dan yang terdengar hanya gema di kepala saya. Ayah sudah tiada. Tidak ada yang lebih berat dari momen itu. Tidak ada rasa sakit yang lebih menusuk daripada kehilangan orang yang selama ini menjadi tiang dalam hidup saya. Saya menatap kosong keluar jendela, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah mimpi buruk lain yang sebentar lagi akan saya bangun. Tapi kenyataan tidak memberi saya kesempatan untuk menghindar. Saya harus segera bersiap, harus segera pulang ke Banyuwangi. Perjalanan yang mendadak, yang sama sekali tidak saya rencanakan, namun tak bisa saya tunda. Perjalanan itu sendiri terasa panjang sekali. Setiap kilometer seperti mengiris perasaan. Setiap detik di jalan terasa lebih berat dari sebelumnya. Saya hanya duduk diam, memandang keluar, melihat pemandangan yang biasanya indah. Tapi kali ini tampak buram di balik air mata yang tak mau berhenti. Pikiran saya penuh dengan kenangan tentang ayah, tentang bagaimana beliau tersenyum saat menyambut saya pulang, tentang suaranya yang selalu menenangkan, tentang bagaimana beliau memanggil nama saya dengan penuh kasih sayang. Semua itu kini hanya tinggal kenangan. Sampai di Banyuwangi, suasana rumah terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi suara batu kecil ayah di pagi hari. Tidak ada lagi piring dan cangkir yang beliau gunakan saat sarapan. Tidak ada lagi langkah kaki yang saya hafal di ruang tamu. Yang ada hanyalah kursi kosong di sudut, tempat beliau biasa duduk, yang kini terasa seperti monumen bisu dari kepergiannya. Kemarin adalah 7 harinya ayah. 7 hari sejak beliau menghembuskan napas terakhir. Di rumah, keluarga besar berkumpul. Ada yang membaca doa, ada yang menyiapkan makanan, ada yang hanya duduk terdiam sambil mengusap air mata. Saya sendiri lebih banyak diam, mencoba menerima kenyataan ini. Tapi hati saya masih menolak. Dalam budaya kita, 7 hari setelah kematian adalah momen doa bersama, mengirimkan harapan agar ruh orang yang kita cintai mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Tapi, bagi saya, ini juga momen di mana rasa kehilangan semakin nyata. Semakin hari, semakin saya sadar bahwa ayah benar-benar tidak akan kembali. Banyak orang bertanya, mengapa saya tidak membuat video, tidak memposting foto, atau tidak membagikan momen ini ke media sosial seperti biasanya. Jawaban saya sederhana. Saya tidak kuat. Hati saya masih terlalu rapuh untuk sekadar memegang kamera dan berbicara seperti biasa. Dan yang paling penting, saya menghormati privasi orang-orang di sekitar saya. Tidak semua orang nyaman terekam dalam video. Di saat berduka seperti ini, saya memilih untuk hadir secara penuh untuk keluarga, bukan untuk layar. Bagi saya, duka adalah sesuatu yang pribadi. Ada momen-momen yang hanya pantas dirasakan, bukan dipertontonkan. Apalagi ini adalah kepergian seorang ayah, sosok yang begitu berarti dalam hidup saya. Saya tidak ingin rasa kehilangan ini menjadi konsumsi publik yang dangkal. Saya ingin menyimpannya, menjaganya, menghormatinya. Saya teringat setahun terakhir di mana saya sering sekali dihantui mimpi buruk tentang kehilangan ayah. Hampir setiap tahun, entah mengapa, saya mengalami mimpi di mana ayah pergi meninggalkan saya. Dalam mimpi-mimpi itu, saya selalu terbangun dengan keringat dingin, jantung berdegup kencang, dan air mata membasahi pipi. Waktu itu saya tidak mengerti mengapa mimpi itu datang berulang. Mungkin alam bawah sadar saya sudah memberi tanda. Mungkin hati saya sudah mempersiapkan diri. Meski pada kenyataannya tidak ada yang benar-benar siap untuk kehilangan orang tua. Kini, mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Dan nyatanya, meski saya pernah membayangkannya, rasanya jauh lebih menyakitkan dari apapun yang pernah saya pikirkan. Tidak ada latihan yang cukup. Tidak ada persiapan yang bisa mengurangi rasa sakit ini. Kehilangan seorang ayah bukan hanya kehilangan sosok kepala keluarga. Bagi saya, ini seperti kehilangan peta hidup. Ayah adalah tempat saya pulang, tempat saya bertanya,
tempat saya mencari restu. Dalam setiap keputusan besar dalam hidup, saya selalu ingin ayah tahu. Bahkan ketika saya tinggal jauh, saya selalu ingin beliau bangga. Kini, saya tidak lagi punya kesempatan untuk mengirim kabar itu. Tidak lagi bisa mendengar nasihatnya secara langsung. Saya merasa seperti berada di titik terendah dalam hidup. Tidak ada motivasi untuk berkarya, tidak ada semangat untuk melakukan hal-hal yang biasanya saya cintai. Semua terasa hampa. Bahkan udara yang saya hirup pun seakan kehilangan rasanya. Di rumah, saya mencoba kuat di depan keluarga. Tapi ketika sendirian, saya runtuh. Tangis yang saya tahan di siang hari, pecah di malam hari. Saya memeluk bantal dan mencoba membayangkan bahwa itu adalah pelukan ayah. Saya memejamkan mata, berharap bisa memimpikan beliau lagi. Meski kali ini hanya untuk bertemu, bukan untuk kehilangan. Orang bilang, waktu akan menyembuhkan segalanya. Tapi saya tidak yakin. Mungkin waktu hanya mengajari kita untuk hidup dengan rasa sakit itu. Luka ini tidak akan pernah hilang. Tapi kita belajar untuk berjalan dengan luka tersebut. Di momen 7 harian ini, saya berdoa yang terbaik untuk ayah. Saya berharap beliau tenang di sana, bebas dari rasa sakit, bahagia di sisinya. Saya percaya bahwa cinta seorang anak dan doa keluarga akan selalu sampai. Meskipun jarak antara dunia ini dan alam sana begitu jauh, saya juga berterima kasih pada semua orang yang mengerti, yang tidak memaksa saya untuk kembali aktif membuat konten atau membagikan momen duka ini. Terima kasih karena memberi saya ruang untuk merasakan kehilangan ini sepenuhnya. Perjalanan ke Banyuwangi kali ini adalah perjalanan yang berbeda dari sebelumnya. Biasanya, saya pulang dengan hati gembira, membawa rencana untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Tapi kali ini, saya pulang dengan hati yang berat, hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Tidak ada rencana makan bersama, tidak ada rencana bercanda, tidak ada rencana foto keluarga. Semua berubah menjadi doa dan kenangan. Teman-teman, kehilangan orang tua adalah pelajaran paling menyakitkan tentang kehidupan. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkannya. Jika kalian masih punya orang tua, peluk mereka, sapa mereka, tanya kabar mereka. Jangan menunggu sampai semua itu hanya bisa kalian lakukan dalam doa. Saya tidak tahu bagaimana hari-hari saya ke depan. Mungkin masih akan banyak malam tanpa tidur, banyak hari yang diwarnai tangis, banyak momen di mana saya merasa kosong. Tapi saya ingin percaya bahwa suatu hari nanti, saya akan bisa tersenyum lagi saat mengingat ayah, bukan hanya menangis. Bahwa suatu hari nanti, kenangan ini akan menjadi kekuatan, bukan hanya luka. Untuk sekarang, saya hanya ingin menjalani hari demi hari, menghormati kepergian beliau, menghargai orang-orang di sekitar saya, dan memberi diri saya waktu untuk benar-benar merasakan semuanya. Ayah, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih untuk kasih sayang, untuk pengorbanan, untuk setiap tawa, dan untuk setiap pelajaran hidup. Saya tidak akan pernah melupakanmu. Semoga kita bertemu lagi di tempat yang lebih indah, tanpa air mata. Sebelum kepergiannya, saya sudah setahun penuh diliputi rasa takut yang sulit dijelaskan. Seperti ada firasat bahwa suatu hari nanti, panggilan itu akan datang. Dan ketika benar-benar datang, saya tetap tidak siap. Malam sebelum kabar itu datang, saya tidak bisa tidur nyenyak. Entah mengapa, saya merasa gelisah. Ketika pagi tiba, kabar itu menghantam seperti badai. Saya tidak sempat mengucapkan kata take care. Tidak sempat memeluk beliau sekali lagi. Semua terasa begitu cepat, begitu mendadak. Saat sampai di rumah, melihat tubuh ayah terbujur kaku adalah pemandangan yang akan saya ingat seumur hidup. Wajahnya terlihat tenang, seperti sedang tidur. Tapi saya tahu, kali ini beliau tidak akan bangun. Saya memegang tangannya yang kini dingin. Saya mencoba menghangatkannya, meski saya tahu itu sia-sia. Air mata jatuh begitu deras. Dalam hati saya berkata, "Ayah, tunggu sebentar, aku pulang." Tapi waktu sudah tak memberi kesempatan. Di hari pemakaman, suara takbir dan doa-doa mengiringi beliau ke tempat peristirahatan terakhir. Tanah yang menutupi jasadnya seakan menutup juga satu bagian hati saya. Saat itu, saya benar-benar mengerti arti kata selamanya. Tidak ada lagi panggilan telepon dari beliau. Tidak ada lagi senyuman hangat ketika saya pulang. Tidak ada lagi tawa beliau yang khas. Kemarin, 7 hari setelah beliau pergi,
saya masih merasa seakan beliau ada di sekitar. Ada momen di mana saya merasa mendengar langkahnya di teras, atau bayangan beliau di ruang tamu. Mungkin itu hanyalah rindu yang begitu dalam, yang membohongi pikiran saya. Atau mungkin ayah benar-benar hadir, hanya saja di alam yang berbeda. Hari itu saya duduk di pesawat, di dekat jendela. Jarak 6 jam terasa seperti 6 tahun. Di luar sana, sayap pesawat memotong awan yang bergerak seperti kapas. Sementara di dalam diri saya, waktu mengental jadi lumpur, menahan tiap langkah. Tiap tarikan napas, saya menempelkan kening ke dinding pesawat yang dingin. Mata saya menatap jauh, menembus lapisan awan, seperti mencari sesuatu yang tidak mungkin ditemukan. Pandangan kosong, pikiran acak, tidak karu-karuan seperti lembaran kertas yang berhamburan. Tertiup angin dalam ruangan tertutup. Semua kalimat di kepala pecah jadi potongan-potongan pendek. Ayah, pergi, pulang, sekarang, jangan terlambat. Doa, tenang, kuat. Lalu kembali pecah lagi. Saya menangis kuat, tapi tanpa suara. Ada cara tertentu untuk menangis di kabin. Rahang dikunci, bibir ditekan, bahu ditahan agar tidak bergetar. Air mata jatuh diam-diam, merembes lewat garis pipi, menyusup ke sudut mulut. Saya belajar menahan isak, menukar suara menjadi napas pendek dan terputus. Dalam diam seperti itu, tubuh serasa kaku. Saya tidak tahu apakah saya membeku karena dingin AC, atau karena ada sesuatu di dalam dada yang retak dan kemudian mengeras, seperti kaca yang dilapisi es. Di luar, langit berubah biru muda menjadi putih. Putih menggumpal menjadi abu-abu tipis, lalu biru kembali. Di dalam, waktu berpindah dari jam ke menit, dari menit ke detik, dari detik ke jeda. 6 jam itu seperti melodrama yang diputar ulang pelan-pelan, tanpa musik, tanpa dialog, hanya visual hati yang berjalan telanjang di lorong sempit ingatan. Saya ingat, ayah memanggil saya dengan cara yang khas. Ada nada yang orang lain tidak bisa meniru. Seperti ada senyum kecil yang diselipkan di suku kata terakhir. Di atas ketinggian ribuan kaki, saya seperti mendengar panggilan itu lagi. Menyusup lewat dengung mesin, menyeberang kursi menembus kaka, menempel di telinga lalu hilang, seperti peluit kereta yang menjauh. Seorang pramugari lewat, menawarkan minum. Saya mengangguk, tapi tidak benar-benar minum. Gelas kecil itu dibiarkan mengembun di meja lipat, mencetak lingkar basah seperti tanda titik pada kalimat panjang yang kehilangan kata kerja. Saya memejamkan mata. Di balik kelopak, terputar potongan hidup. Pagi yang riuh oleh sendok dan piring, seragam sekolah yang tergantung rapi di belakang pintu, sandal jepit ayah yang selalu diletakkan sejajar. Cara beliau menatap televisi dengan satu alis terangkat. Cara beliau tersenyum ketika saya pulang, seolah dunia beres hanya karena saya mengetuk pintu. Di antara potongan-potongan itu, ada juga bagian yang tidak sempat. Pesan singkat yang belum dibalas, rencana telepon video yang ditunda karena nanti malam saja, tanya kabar yang tertunda oleh besok kan masih ada waktu. Ternyata manusia paling sering kalah oleh kata besok. Saya menahan napas saat turbulensi kecil mengguncang. Pesawat bergoyang sepersekian detik, lalu stabil lagi. Di kepala saya, hidup berguncang lebih lama. Ada rasa takut yang aneh. Takut mendarat, karena mendarat berarti berhadapan dengan kenyataan. Tapi juga takut terbang, karena setiap menit di udara adalah penundaan yang memanjang. Benong layang-layang yang ditarik dan tidak putus-putus. Saya menunduk, menatap jari-jari tangan saya. Ada garis-garis halus, ada bekas detergen, ada noda minyak bekas memasak. Tangan ini sama, tapi rasanya berbeda. Seperti baru saja diberikan tugas besar, membawa pulang duka, lalu membagi-bagi dengan cara yang benar. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Tidak ada buku panduan untuk hal seperti ini. Di sekolah, kita diajari banyak hal, tapi tidak ada pelajaran tentang cara menata rumah setelah satu bintang jatuh dan padam untuk selamanya. Waktu akhirnya mendorong saya ke ujung 6 jam. Pesawat perlahan menurunkan ketinggian. Bali terlihat seperti potongan pulau yang diletakkan rapi di atas air yang mengilap. Dari jendela, saya melihat garis pantai memanjang, melengkung seperti senyum yang lelah. Saya menarik napas panjang. Kali ini, saya mengizinkan isak kecil lolos. Hanya satu, supaya dada tidak pecah. Roda menyentuh landasan,
Getaran pertama seperti mengetuk, sampai getaran kedua seperti menyapa. Kuat, getaran ketiga seperti mengingatkan. Jalan terus. Saya turun di Bali, dan untuk pertama kalinya sejak kabar itu datang, sesuatu terasa ringan. Tidak ada kendala apapun, semua lancar. Seolah alam semesta mengatakan, untuk bagian ini, biar kami yang atur. Kamu tinggal jalan. Anak saya sudah menunggu, wajahnya cemas. Matanya sembab, yang disembunyikan oleh senyum, yang dipaksakan rapi. Di sebilanya, ada teman anak saya yang ikut membantu. Mereka menjemput saya, mengambil koper, memayungi kata-kata yang tersisa. Saya hanya mengangguk dan berkata ya, kadang, terima kasih. Banyak kalimat lain yang ingin keluar, tapi tertahan di kerongkongan seperti burung kecil yang takut sayapnya patah jika terbang terlalu cepat. Kehidupan saya sekarang terasa sepi meskipun banyak orang di sekitar. Tidak ada yang bisa menggantikan kehadiran ayah. Banyak orang mencoba menghibur dengan kata-kata, tapi saya tahu, luka ini hanya bisa saya rawat sendiri. Saya tidak memotret atau merekam momen-momen selama di rumah. Bukan karena saya tidak mau membagikannya, tapi karena saya ingin menghormati momen duka ini. Saya ingin memberi ruang bagi semua orang untuk berduka dengan caranya masing-masing, tanpa gangguan kamera. Saya pun tidak ingin mengabadikan wajah-wajah penuh air mata yang seharusnya hanya menjadi kenangan pribadi keluarga. Dalam perjalanan mendadak ke Banyuwangi ini, saya sadar satu hal, hidup memang penuh kejutan. Tapi tidak semua kejutan itu manis. Ada kejutan yang menguji kekuatan hati, yang memaksa kita tumbuh dalam rasa sakit. Sekarang, saya menjalani hari demi hari dengan doa. Setiap kali rindu datang, saya kirimkan doa untuk ayah. Setiap kali hati terasa hampa, saya mengingat semua pelajaran hidup yang pernah beliau ajarkan. Dan setiap kali saya merasa lemah, saya mencoba berdiri lagi dengan membayangkan beliau yang tersenyum dan berkata, "Kamu kuat, Nak." Ayah, jika rindu ini bisa menembus batas dunia, maka setiap detik saya sedang merindukanmu.